Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehebat apapun seorang perempuan, baik sedekahnya, amalannya, atau mungkin ibadahnya tadi seperti dikatakan dalam hadis, sholatnya, tapi tatkala dia tidak taat kepada suami, berarti ini mubazir. Karena sebaik-baik seorang perempuan adalah taat kepada suami. Yang saya tanyakan, kita kepingin jelaskan ya mungkin sedikit tidak apa-apa, secara itu tidak apa-apa. Hak seorang suami dan hak seorang istri, mungkin di antara kita masih banyak yang belum paham. Silakan Ustadz, tolong dijelaskan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya Ustadz Fatah ini. Enggak. Iya. Jadi dalam berkeluarga, kalau masing-masing mengetahui hak dan kewajiban, maka ini akan menjadi keluarga yang harmonis. Yang menjadi masalah adalah ketika tidak tahu hak dan kewajibannya. Ketika seorang suami hanya menuntut hak, tidak mengerjakan kewajiban, nah itu yang jadi masalah. Atau sebaliknya, seorang istri hanya nuntut hak, tidak mengerjakan kewajibannya. Ya. Kewajiban seorang suami itu adalah menafkahi, kemudian macam-macam, ya. Nanti panjang itu, ya. Menafkahi, memberikan nafkah, ya. Kemudian dan hak dia ini adalah dilayani, dimasakkan, ini macam-macam. Jadi jangan hanya sekedar nuntut hak, artinya hanya nuntut hak. Jadi dia enggak setor nafkah, tapi minta dibuatkan rawon tiap hari, minta soto makan enak-enak, enggak pernah setor, tidak pernah. Demikian juga istri, ya. Jadi ada hak dan ada kewajiban. Hak dia adalah dinafkahi, kemudian kewajiban dia melayani, ya. Cuman yang ideal itu adalah, ya, yang ideal itu adalah ketika masing-masing ini lebih mendahulukan kewajiban. Dia ideal di dalam tadi memberikan kewajiban, tidak terlalu nuntut, ya. Jadi ketika menyadari bahwasanya berkeluarga itu adalah berkeluarga itu adalah kongsi, kerjasama, bukan sekedar atasan bawahan, akan tapi kerjasama bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana anak-anak ini menjadi anak-anak soleh dan soleha, ya. Kalau itu yang dipikirkan, insya Allah kan bagus, ya. Ya. Dan masing-masing ngaji, ya, sehingga belajar bagaimana hak-haknya, kewajibannya apa saja. Ini kalau dibahas itu 1 jam lebih banyak. Kita hanya global, ya. Jadi yang jadi sumber masalah itu adalah, ya, tadi ketika seorang itu hanya nuntut hak, kemudian tidak mengerjakan kewajiban, ya. Atau tadi, ya, lebih membesar-besarkan di sini, ya. Tapi kalau saling menyadari masing-masing setelah ini membaca kewajiban saya apa, ya, lebih mementingkan haknya, mementingkan kewajibannya apa sesuai dengan panduan Islami, maka nanti kemudian bagaimana ini saling membantu. Karena Rasulullah SAW itu karena ala amali ahli, Rasulullah SAW biasa mengerjakan pekerjaan rumah istrinya, biasa itu seperti itu. Artinya saling bantu, ya. Jadi seorang istri jangan kemudian, oh ini yang bertugas nyari nafkah ini suami, saya nggak mau, pokoknya saya harus hanya menerima nafkah. Nah, itu kurang bagus, ya. Jadi seperti begini loh, ya. Rasulullah SAW katakan, ya,
bahwasanya dalam masalah mahar, wanita yang terbaik itu adalah wanita yang paling ringan maharnya untuk dimiliki. Ya. Jadi wanita terbaik seperti itu. Tapi laki-laki yang terbaik itu adalah, yang ideal itu adalah yang terbaik dalam menghargai wanita. Ya. Jadi dia nggak nuntut saya harus dikasih begini banyak, nerima. Tapi suaminya jangan mentang-mentang. Yang terbaik wanita itu harus, nah, kemudian dia mentang-mentang ngasihnya ya perlengkapan alat sholat dan ini. Ya. Jadi ya tadi ya, yang terbaik itu adalah tadi bagaimana masing-masing ini pertama harus paham fikih tadi pernikahan, apa kewajiban saya, apa tugas saya, hak saya ini apa. Kemudian setelah itu bagaimana ini lebih kepada kerjasama. Ya, kerjasama mana ini saling membantu kan seperti itu akan harmonis. Ya. Cuman yang tadi itu harus diutamakan dan harus paham ya. Saya ini harus taat, harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Suaminya kemudian tidak mentang-mentang. Ya. Jangan jadi suami yang kemudian tadi memancing-mancing agar istrinya ini masuk kepada perangkap azab Allah. Ya. Tapi bagaimana dia ini mengharmoniskan keluarganya. Ya, maksudnya adalah lebih memberikan, menghargai istri, tidak menjadikan dia sebagai anak buah sedikit-sedikit kemudian dia marah. Tapi bagaimana dia, oh ini mungkin dia, kenapa kok dia seperti mungkin dia sedang capek atau ini atau yang lainnya. Ya, lebih menyadari seperti itu. Ya. Jadi ini pembahasannya panjang kalau pembahasan tentang hak kewajiban itu. Jadi Rasulullah katakan, praktis beliau katakan sebaik-baik wanita itu adalah yang apabila engkau melihatnya dia itu membahagiakan, menggembirakan kamu. Artinya apa? Wanita yang terbaik itu adalah wanita yang penghibur suaminya. Yang hiburan yang paling murah itu adalah ya, senyum. Ya. Jadi wanita yang suka senyum, ketika suami panik langsung dihibur kata-kata yang baik, itu yang menenteramkan. Ketika engkau perintahkan dia taat. Ketika engkau ini, jadi mereka ini akan tadi mengerjakan kewajiban ketika dengan sukarela, dengan ini bahagia ketika suaminya tadi menghargai, betul-betul menghargai. Ya. Jadi memberikan yang terbaik dan yang lainnya. Yang jadi masalah adalah menjadikan retak ketika terlalu menuntut. Istri menuntut kewajibannya, suami juga menuntut tadi itu, sehingga rame. Ya. Tapi kalau masing-masing saling menyadari ini adalah pekerjaan kita bareng, kemudian saling tadi tahu kewajibannya taat, kemudian begini, nah, lebih mendahulukan saya ini, surga saya ini adalah di suami saya. Maka tadi dia betul-betul menjadikan suaminya ini orang yang sangat kunci surga, betul-betul menghargai, kan seperti itu. Suaminya juga tidak terlalu mentang-mentang saya ini kunci surgamu harus begini. Tapi dia tidak pernah menghargai istrinya, ini yang keliru. Ya, jadi saling tadi mau cari ilmu. Ya pentingnya ilmu di situ. Ya, kerjasama.